Sebuah toserba atau toko serba ada menawarkan paket parsel lebaran yang terdiri dari berbagai bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak, susu, dan garam. Selain itu, parsel juga dapat berisi produk minuman seperti sirup, minuman bersoda, teh, kopi, serta produk dan makanan ringan seperti kue kering, permen, dan biskuit. Toserba itu menawarkan 3 pilihan paket parsel yaitu A, B, dan C. Paket parsel A seharga Rp2.030.000 yang terdiri atas 4 bahan pokok, 3 minuman, dan 5 makanan ringan. Paket parsel B seharga Rp1.790.000 yang terdiri atas 3 bahan pokok, 4 minuman, dan 7 makanan ringan. Paket parsel C seharga Rp2.500.000 yang terdiri atas 5 bahan pokok, 5 minuman, dan 4 makanan ringan. Jika kita asumsikan harga setiap jenis produk dalam tiap-tiap paket parsel tersebut sama, bagaimana menentukan harga bahan pokok, minuman, dan makanan ringan tersebut? Untuk menentukannya, kita dapat menerapkan inverse matriks berordo 3x3. Apakah yang dimaksud dengan inverse matriks berordo 3x3? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Inverse matriks merupakan kebalikan dari suatu matriks. Simbol dari inverse matriks adalah pangkat negatif 1. Dengan demikian, inverse dari suatu matriks A dapat dituliskan sebagai matriks A inverse. Jika kita kembali pada sifat determinan matriks berordo 3x3, kita akan menemukan bahwa terdapat satu sifat yang berhubungan dengan inverse matriks, yaitu sebagai berikut. Determinan matriks A inverse sama dengan 1 dibagi determinan matriks A. Berdasarkan sifat determinan matriks tersebut, diketahui bahwa determinan suatu matriks inverse, yaitu matriks A inverse, diperoleh dari 1 dibagi determinan matriks A. Agar determinan dari matriks inversnya dapat ditentukan, nilai dari determinan matriksnya tidak boleh sama dengan 0, yang disebut sebagai matriks non-singular. Diberikan suatu matriks A berordo 3x3 yang non-singular dan inverse matriks A dinyatakan sebagai matriks A inverse. Kemudian, pada kedua matriks tersebut dilakukan operasi perkalian, sehingga akan menghasilkan suatu matriks identitas atau I yang dinotasikan sebagai berikut. Matriks A dikali matriks A inverse sama dengan matriks identitas. Matriks A inverse dikali matriks A sama dengan matriks identitas. Matriks yang bersifat non-singular dan dapat diinverskan disebut sebagai matriks inversible. Secara umum, inverse matriks juga dapat dituliskan dengan notasi sebagai berikut. Matriks A inverse sama dengan 1 dibagi determinan matriks A dikali adjoin matriks A. Simbol adjoin atau A, atau dibaca adjoin matriks A, menyatakan matriks transpos dari suatu matriks yang entry-entry-nya adalah kofaktor dari entry-entry dari matriks A. Untuk menentukan kofaktor suatu matriks, kita harus memahami minor terlebih dahulu karena kofaktor diperoleh melalui perkalian minor. Minor dari suatu matriks A dilambangkan dengan MIJ. Minor adalah determinan matriks untuk bagian dari matriks A. Bagian matriks A tersebut diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke I dan kolom ke J. Untuk matriks A berordo 3x3 dapat diperoleh 9 minor, yaitu M11, M12, M13, M21, M22,
M23, M31, M32, dan M33. Minor M11 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke-1 dan kolom ke-1 sebagai berikut. Dengan demikian, diperoleh M11 sama dengan A22, A23, A32, A33, yaitu determinan matriks berordo 2 kali 2 dengan entry-entry-nya adalah A22, A23, A32, dan A33. Minor M23 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris kedua dan kolom ketiga sebagai berikut. Dengan demikian, diperoleh M23 sama dengan A11, A12, A31, A32, yaitu determinan matriks berordo 2 kali 2 dengan entry-entry-nya adalah A11, A12, A31, dan A32. Adapun untuk minor M12, M13, M21, M22, M31, M32, dan M33 dapat ditentukan dengan cara yang sama. Setelah menentukan nilai minor dari matriks berordo 3 kali 3, kita dapat menentukan nilai kofaktornya. Kofaktor suatu matriks A pada entry baris ke I dan kolom ke J dapat dilambangkan sebagai KIJ dengan notasi umum sebagai berikut. KIJ sama dengan negatif 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. Misalnya, kita telah memperoleh nilai minor M11 dan M23 dari matriks A berordo 3 kali 3. Nilai kofaktornya dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Kofaktor K11 adalah sebagai berikut. K11 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali M11 sama dengan negatif 1 kuadrat dikali determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry A22, A23, A32, dan A33. Hasilnya adalah determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry A22, A23, A32, dan A33. Kofaktor K23 adalah sebagai berikut. K23 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali M23 sama dengan negatif 1 pangkat 5 dikali determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry A11, A12, A31, dan A32. Hasilnya adalah negatif determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry A11, A12, A31, dan A32. Karena nilai minor dari matriks A berordo 3 kali 3 berjumlah 9, jumlah kofaktornya juga ada 9, yaitu K11, K12, K21, K22, K23, K31, K32, dan K33. Dari 9 kofaktor tersebut, dapat dibentuk matriks kofaktor sebagai berikut. Matriks kofaktor KIJ sama dengan matriks berordo 3 kali 3 yang memiliki entry K11, K12, K13, K21, K22, K23, K31, K32, dan K33.
Adjoint matrix adalah transpose dari matriks kofaktor atau matriks yang entry-entry-nya adalah kofaktor dari suatu matriks. Adjoint matriks A dapat kita nyatakan sebagai berikut. Adjoint matriks A sama dengan transpose dari matriks KIJ. Dengan menyubstitusikan adjoint matriks A dalam notasi inverse matriksnya, akan diperoleh notasi inverse matriks A sebagai berikut. Untuk lebih memahami inverse matriks berordo 3x3, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal pertama. Tentukan inverse matriks A berordo 3x3 dengan notasi matriks A sama dengan 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, 4. Inverse matriks A dapat dituliskan sebagai berikut. Matriks A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A dikali adjoint matriks A. Untuk menentukan inverse matriks, kita akan menentukan nilai determinannya dengan menggunakan metode Sarus dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita menuliskan entry-entry pada kolom pertama dan kedua matriks A ke sebelah kanan determinan matriks A, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Langkah kedua, kita melakukan operasi perkalian terhadap 3 entry pada arah diagonal ke bawah menuju sebelah kanan. Perkalian tersebut ditunjukkan oleh tanda panah berwarna biru sebagai berikut. 4 dikali 4, dikali 4, ditambah 3, dikali 7, dikali 5, ditambah 5, dikali 3, dikali 5, sama dengan 64, ditambah 105, ditambah 75, sama dengan 244. Langkah ketiga. Kita melakukan operasi perkalian terhadap 3 entry pada arah diagonal ke atas menuju sebelah kanan. Perkalian tersebut ditunjukkan oleh tanda panah berwarna biru sebagai berikut. 5 dikali 4, dikali 5, ditambah 5, dikali 7, dikali 4, ditambah 4, dikali 3, dikali 3, sama dengan 100 ditambah 140 ditambah 36 sama dengan 276. Langkah keempat, kita melakukan operasi pengurangan terhadap hasil perkalian entry-entry pada langkah kedua dengan langkah ketiga, sehingga 244 dikurangi 276 sama dengan negatif 32. Dengan demikian, determinan matriks A adalah negatif 32. Nilai determinan matriks yang tidak sama dengan 0 menunjukkan bahwa matriks A bersifat non-singular. Setelah mendapatkan nilai determinannya, kita akan menentukan nilai adjoint matriks A. Adjoint matriks A ini dapat ditentukan dengan menentukan nilai minor matriks A dan kofaktor sebagai berikut. Untuk matriks A berordo 3x3, kita memperoleh 9 minor, yaitu M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Adapun nilai dari setiap minor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, minor M11 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Dengan demikian, diperoleh M11 sama dengan determinan matriks berordo 2x2 yang memiliki entry 4, 7, 5, dan 4 sama dengan 16 dikurang 35
sama dengan negatif 19. Kedua, minor M12 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke-1 dan kolom kedua. Dengan demikian, diperoleh M12 sama dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry 3, 7, 5, dan 4 sama dengan 12 dikurang 35 sama dengan negatif 23. Ketiga, minor M13 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ke-1 dan kolom ketiga. Dengan demikian, diperoleh M13 sama dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry 3, 4, 5, dan 5 sama dengan 15 dikurang 20 sama dengan negatif 5. Keempat, minor M21 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris kedua dan kolom ke-1. Dengan demikian, diperoleh M21 sama dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry 3, 5, 5, dan 4 sama dengan 12 dikurang 25 sama dengan negatif 13. Kelima, minor M22 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris kedua dan kolom kedua. Dengan demikian, diperoleh M22 sama dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry 4, 5, 5, 4 sama dengan 16 dikurang 25 sama dengan negatif 9. Keenam, minor M23 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris kedua dan kolom ketiga. Dengan demikian, diperoleh determinan M23 sama dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry 4, 3, 5, dan 5 sama dengan 20 dikurang 15 sama dengan 5. Ketujuh, minor M31 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ketiga dan kolom ke-1. Dengan demikian, diperoleh determinan M31 sama dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry 3, 5, 4, dan 7 sama dengan 21 dikurang 20 sama dengan 1. Kedelapan, minor M32 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ketiga dan kolom kedua. Dengan demikian, diperoleh determinan M32 sama dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry 4, 5, 3, dan 7 sama dengan 28 dikurang 15 sama dengan 13. Kesembilan, minor M33 adalah determinan matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan entry-entry pada baris ketiga dan kolom ketiga. Dengan demikian, diperoleh determinan M33 sama dengan determinan matriks berordo 2 kali 2 yang memiliki entry 4, 3, 3, dan 4 sama dengan 16 dikurang 9 sama dengan 7. Selanjutnya, dengan menggunakan tiap minor tersebut,
Kita dapat menentukan nilai kofaktornya sebagai berikut. Pertama, kofaktor K11 adalah sebagai berikut. K11 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali minor M11. Dari perhitungan sebelumnya, nilai M11 adalah negatif 19. Oleh karena itu, persamaannya menjadi negatif 1 pangkat 2 dikali negatif 19, sama dengan 1 dikali negatif 19, sama dengan negatif 19. Kedua, kofaktor K12 adalah sebagai berikut. K12 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 2 dikali minor M12. Dari perhitungan sebelumnya, nilai M12 adalah negatif 23. Oleh karena itu, persamaannya menjadi negatif 1 pangkat 3 dikali negatif 23, sama dengan negatif 1 dikali negatif 23, sama dengan 23. Ketiga, kofaktor K13 adalah sebagai berikut. K13 sama dengan negatif 1 pangkat 1 ditambah 3 dikali minor M13. Dari perhitungan sebelumnya, nilai M13 adalah negatif 5. Oleh karena itu, persamaannya menjadi negatif 1 pangkat 4 dikali negatif 5, sama dengan negatif 5. Keempat, kofaktor K21 adalah sebagai berikut. K21 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 1 dikali minor M21. Dari perhitungan sebelumnya, nilai M21 adalah negatif 13. Oleh karena itu, persamaannya menjadi negatif 1 pangkat 3 dikali negatif 13, sama dengan negatif 1 dikali negatif 13, sama dengan 13. Kelima, kofaktor K22 adalah sebagai berikut. K22 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali minor M22. Dari perhitungan sebelumnya, nilai M22 adalah negatif 9. Oleh karena itu, persamaannya menjadi negatif 1 pangkat 4 dikali negatif 9, sama dengan 1 dikali negatif 9, sama dengan negatif 9. Keenam, kofaktor K23 adalah sebagai berikut. K23 sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali minor M23. Dari perhitungan sebelumnya, nilai M23 adalah 5. Oleh karena itu, persamaannya menjadi negatif 1 pangkat 5 dikali 5, sama dengan negatif 1 dikali 5, sama dengan negatif 5. Ketujuh, kofaktor K31 adalah sebagai berikut. K31 sama dengan negatif 1 pangkat 3 ditambah 1 dikali minor M31. Dari perhitungan sebelumnya, nilai M31 adalah 1. Oleh karena itu, persamaannya menjadi negatif 1 pangkat 4 dikali 1, sama dengan 1 dikali 1, sama dengan 1. Kedelapan, kofaktor K32 adalah sebagai berikut. K32 sama dengan negatif 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali minor M32. Dari perhitungan sebelumnya, nilai M32 adalah 13. Oleh karena itu, persamaannya menjadi negatif 1 pangkat 5 dikali 13, sama dengan negatif 1 dikali 13, sama dengan negatif 13. Kesembilan, kofaktor K33 adalah sebagai berikut.
K33 sama dengan negatif 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali minor M33. Dari perhitungan sebelumnya, nilai M33 adalah 7. Oleh karena itu, persamaannya menjadi negatif 1 pangkat 6 dikali 7. Sama dengan 1 dikali 7, sama dengan 7. Kofaktor-kofaktor tersebut dapat dibentuk matriks kofaktor sebagai berikut. Dengan demikian, matriks adjoin A yang merupakan transpos dari matriks kofaktornya memiliki notasi sebagai berikut. Dengan demikian, inverse matriks A yang berordo 3x3 adalah sebagai berikut. Matriks A inverse sama dengan 1 dibagi determinan matriks A dikali adjoin matriks A. Dari perhitungan sebelumnya, nilai determinan matriks A adalah negatif 32, dan matriks adjoin A adalah matriks berordo 3x3 yang memiliki entry negatif 19, 13, 1, 23, negatif 9, negatif 13, negatif 5, negatif 5, dan 7. Substitusikan nilai determinan dan matriks adjoin A ke persamaan inverse matriks A. Bagilah semua entry pada adjoin A dengan negatif 32. Sehingga diperoleh matriks A inverse sebagai berikut. Dengan demikian, inverse dari matriks A sama dengan 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, 4 adalah A inverse sama dengan 19/32, negatif 13/32, negatif 1/32, negatif 23/32, 9/32, 13/32, 5/32, 5/32, dan negatif 7/32. Sifat-sifat inverse matriks berordo 3x3. Jika matriks A dan B adalah matriks yang mempunyai inverse dengan inverse matriks A adalah A inverse dan inverse matriks B adalah B inverse, terdapat 6 sifat yang berlaku pada kedua matriks tersebut, yakni sebagai berikut. Pertama, inverse dari matriks A inverse sama dengan matriks A yang dapat dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Inverse dari matriks A inverse sama dengan matriks A. Kedua, inverse dari matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse yang dapat dituliskan dengan notasi baku sebagai berikut. Inverse dari matriks A dikalikan matriks B sama dengan matriks B inverse dikali matriks A inverse. Ketiga, inverse dari matriks A transpose sama dengan matriks A inverse transpose yang dapat dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Inverse dari matriks A transpose sama dengan matriks A inverse transpose. Keempat, suatu matriks A dikalikan dengan matriks variabel X akan menghasilkan matriks B. Maka, matriks X sama dengan matriks A inverse dikalikan matriks B. Relasi tersebut dapat dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Maka, matriks X sama dengan matriks A inverse dikali matriks B. Kelima, suatu matriks variabel X dikalikan dengan matriks A akan menghasilkan matriks B. Maka, matriks variabel X sama dengan matriks B dikalikan matriks A inverse. Relasi tersebut dapat dituliskan dalam notasi baku sebagai berikut. Matriks X dikali matriks A sama dengan matriks B. Maka, matriks X sama dengan matriks B dikali matriks A inverse. Keenam,
Jika suatu matriks A inverse sama dengan matriks A transpose, matriks A tersebut adalah matriks ortogonal. Matriks ortogonal adalah matriks persegi yang memiliki inverse sama dengan transposnya. Setelah memahami inverse matriks, kita dapat menyelesaikan permasalahan mengenai harga dari bahan pokok, minuman, dan makanan ringan untuk paket parsel lebaran. Untuk memudahkan proses perhitungan, kita dapat memisalkan harga barang pokok, minuman, dan makanan ringan ke dalam notasi variabel X, Y, dan Z sebagai berikut. Paket parsel yang disediakan Toserba terdiri dari 3 jenis, yaitu paket parsel A, B, dan C. Paket parsel A terdiri atas 4 bahan pokok, 3 minuman, dan 5 makanan ringan dengan harga Rp2.030.000, sehingga dapat dituliskan dengan notasi sebagai berikut. 4X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan Rp2.030.000. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 1. Paket parsel B terdiri atas 3 bahan pokok, 4 minuman, dan 7 makanan ringan dengan harga Rp1.790.000, sehingga dapat dituliskan dengan notasi sebagai berikut. 3X ditambah 4Y ditambah 7Z sama dengan Rp1.790.000. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 2. Paket parsel C terdiri atas 5 bahan pokok, 5 minuman, dan 4 makanan ringan dengan harga Rp2.500.000, sehingga dapat dituliskan dengan notasi sebagai berikut. 5X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan Rp2.500.000. Persamaan ini dapat kita sebut sebagai persamaan 3. Dengan demikian, kita memperoleh 3 sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. 4X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan Rp2.030.000. 3X ditambah 4Y ditambah 7Z sama dengan Rp1.790.000. 5X ditambah 5Y ditambah 4Z sama dengan Rp2.500.000. Jika ketiga sistem persamaan linear 3 variabel tersebut diubah menjadi matriks, notasi matriksnya adalah sebagai berikut. Matriks berordo 3x3 yang memiliki entry 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, dan 4 dikali matriks berordo 3x1 yang memiliki entry X, Y, dan Z sama dengan matriks berordo 3x1 yang memiliki entry 2.030.000, 1.790.000, dan 2.500.000. Matriks di ruas kiri adalah matriks yang berasal dari entry-entry jumlah bahan pokok, minuman, dan makanan ringan. Misalkan, matriks yang memuat entry-entry ini disebut sebagai matriks K, maka notasi matriks K adalah sebagai berikut. Matriks K adalah matriks berordo 3x3 yang memiliki entry 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, dan 4. Matriks yang berada di tengah adalah matriks yang menyatakan variabel X, Y, dan Z yang menyatakan jumlah harga bahan pokok, minuman, dan makanan ringan. Matriks ini dapat dimisalkan sebagai matriks X dengan notasi sebagai berikut. Matriks X adalah matriks berordo 3x1 yang memiliki entry X, Y, dan Z. Matriks yang berada di ruas kanan
adalah matriks yang menyatakan harga dari paket parsel A, B, dan C. Matriks ini dapat dimisalkan sebagai matriks B dengan notasi sebagai berikut. Matriks B adalah matriks berordo 3x1 yang memiliki entry 2.030.000, 1.790.000, dan 2.500.000. Jika kita perhatikan, notasi matriks dari ketiga sistem persamaan linear 3 variabel tersebut memenuhi salah satu sifat invers, yaitu sebagai berikut. Matriks berordo 3x3 yang memiliki entry 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, dan 4 dikali matriks berordo 3x1 yang memiliki entry X, Y, dan Z sama dengan matriks berordo 3x1 yang memiliki entry 2.030.000, 1.790.000, dan 2.500.000. Matriks K dikali matriks X sama dengan matriks B. Dengan demikian, untuk menentukan nilai X, Y, dan Z yang menyatakan harga bahan pokok, minuman, dan makanan ringan, kita dapat melakukannya dengan menentukan entry dalam matriks X. Berdasarkan sifat inverse matriks keempat, matriks X dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Matriks X sama dengan matriks K inverse dikali matriks B. Karena matriks K inverse sama dengan matriks pada contoh soal sebelumnya, nilai dari inverse matriks K dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. Matriks K inverse adalah matriks berordo 3x3 yang memiliki entry 19/32, negatif 13/32, negatif 1/32, negatif 23/32, 9/32, 13/32, 5/32, 5/32, dan negatif 7/32. Dengan demikian, persamaannya berubah menjadi seperti berikut. Matriks X sama dengan matriks K inverse dikali matriks B. Matriks berordo 3x1 yang memiliki entry X, Y, dan Z sama dengan matriks berordo 3x3 yang memiliki entry 19/32, negatif 13/32, negatif 1/32, negatif 23/32, 9/32, 13/32, 5/32, 5/32, dan negatif 7/32 dikali matriks 3x1 yang memiliki entry 2.030.000, 1.790.000, dan 2.500.000. Lakukan perkalian terhadap matriks K inverse dan matriks B sehingga persamaannya berubah menjadi seperti berikut. Matriks berordo 3x1 yang memiliki entry X, Y, dan Z sama dengan matriks berordo 3x1 yang memiliki entry 19/32 dikali 2.030.000 dikurang 13/32 dikali 1.790.000 dikurang 1/32 dikali 2.500.000 negatif 23 dibagi 32 dikali 2.030.000 ditambah 9/32 dikali 1.790.000 ditambah 13/32 dikali 2.500.000, 5/32 dikali 2.030.000 ditambah 5/32 dikali 1.790.000 dikurang 7/32 dikali 2.500.000. Matriks berordo 3x1
yang memiliki entry X, Y, dan Z sama dengan matriks berordo 3x1 yang memiliki entry 400.000, 60.000, dan 50.000. Dengan demikian, diketahui bahwa nilai X yang menyatakan harga bahan pokok adalah Rp400.000. Nilai Y yang menyatakan harga minuman adalah Rp60.000. Dan nilai Z yang menyatakan harga makanan ringan adalah Rp50.000. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, inverse matrix adalah kebalikan dari suatu matriks. Simbol dari inverse matrix adalah pangkat negatif 1. Dengan demikian, inverse dari matriks A dapat dituliskan sebagai A pangkat negatif 1. Kedua, matriks yang dapat diinverskan adalah matriks yang non-singular. Artinya, nilai determinan matriksnya tidak boleh sama dengan 0. Ketiga, perkalian inverse matriks dengan matriks asalnya sama dengan matriks identitas atau I. Keempat, inverse suatu matriks, misalnya matriks A, dapat dituliskan sebagai 1 per determinan A dikali adjoin matriks A. Kelima, adjoin matriks A menyatakan matriks transpos dari suatu matriks yang entry-entrynya adalah kofaktor dari entry-entry dari matriks A. Keenam, terdapat 6 sifat inverse matriks yang berordo 3x3, yakni sebagai berikut.